Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam program Bumi Jawara. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang peran media dan masyarakat dalam pilkada. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Karena pemilihan kepala daerah kali ini dilakukan secara serentak, dan masyarakat juga dijadikan sebagai subjek, bukan hanya objek. Dan di tengah menjamurnya, selain itu ada juga peran media ya, di tengah menjamurnya media di era digital ini, ternyata media konvensional atau mainstream masih menjadi pintu utama dalam penyebarluasan informasi seputar pilkada. Dan di studio kami telah hadir narasumber kita yang luar biasa, ada Bapak A. Satibi yang merupakan Komisioner KPU Provinsi Banten, dan juga Bapak Iman Nur Rosyadi, wartawan senior di Banten. Ya, Assalamualaikum Pak As dan Pak Iman. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, siap untuk berbincang kita ya pada hari ini untuk menyosialisasikan salah satu tahapan pilkada serentak tahun ini ya Pak ya. Insyaallah siap. Oke, dan kalau Pak Iman sendiri? Siap lah kita ya. Oke, siap berpartner juga dengan KPU tentunya ya. Iya. Ya, baik, saya ingin ke Pak As nih, Pak. Bapak kan di Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Divisi sepanjang masa begitu ya Pak ya? Orang mengenalnya. Kata orang begitu. Kata orang begitu, tapi orang-orang lebih kenal divisinya, tapi belum tahu secara keseluruhan tupoksinya itu apa sih Pak sebetulnya? Ya, secara umum ada 6 yang melekat dengan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Pertama itu berkaitan dengan sosialisasi, yang kedua berkaitan dengan partisipasi dan pendidikan pemilih. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan kampanye, kemudian hubungan antar lembaga, terus lagi berkaitan dengan publikasi dan humas, dan yang terakhir itu berkaitan dengan pengelolaan atau layanan informasi publik. Jadi ada kurang lebih sekitar 6 bidang atau 6 bagian yang menjadi concern Divisi Sosdikli Parmas. Oke. Jadi ada 6 bidang ya yang yang ada di dalam naungan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Sosdikli Parmas begitu ya. Dan divisi ini yang paling banyak menyosialisasikan tentang tahapan pilkada tahun ini begitu ya Pak ya. Oke. Dan kita juga kan telah melaksanakan Pileg dan Pilpres sebelumnya. Nah, saya ingin ke Pak Iman nih. Sebagai wartawan senior nih Pak, seperti apa sih Bapak melihat iklim politik di Banten pada tahun politik ini? Kan isu politik itu menjadi isu yang seksi tahun ini ya Pak ya, karena di awal tahun dibuka dengan Pileg dan Pilpres, kemudian di akhir tahunnya nanti akan ditutup dengan pilkada begitu. Ya, yang pertama, sepanjang ada pemilu dan pilkada juga, itu baru kali ini kan kita pelaksanaan serentak. Ya. Serentak dalam pengertian mulai dari pemilu, kemudian pilpres dan pilkada dalam 1 tahun. Tentu kerja-kerja KPU sangat berat, termasuk sebelumnya juga pernah diuji coba kalau nggak salah pilpul dan pilpres itu yang kemudian menimbulkan berbagai isu, termasuk banyaknya yang meninggal karena keletihan dan sebagainya. Tapi bukan itu yang menjadi kemudian yang sekarang ini jadi serentak sampai ke pilkada. Iklimnya menjadi berbeda. KPU selain pekerjaan berat, juga kalau menanya soal kondisi politiknya, kemudian sekarang muncul. Sekarang ada Kim, ada ini, dan itu merupakan kekuatan politik di pusat, tapi sangat-sangat berpengaruh ke daerah. Yeah. Gunjang-ganjingnya yang saat ini di Pilkada Banten misalnya, itu juga tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan yang ada di pusat, terutama bagaimana mereka berkoalisi, partai dan sebagainya, yang keinginannya sampai ke daerah itu juga di ini. Tentu KPU selain juga berat, ya tadi menghadapi kerja yang cepat dan kemudian sosialisasi yang juga
membutuhkan kecepatan dan ketepatan, tepat sasaran, kecepatannya, dan itu kita kira begitu. Jadi memang untuk kondisi politik Banten tahun ini dan juga secara keseluruhan itu memang juga tidak terlepas dari apa yang sedang terjadi di pusat. Begitu Mbak. Oke, jadi tahun ini karena numpuk ya tugas KPU begitu ya. Jadi di awal tahun sampai ke akhir tahun dan kejar-kejaran begitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk saat ini memang sudah sampai tahapan apa Pak untuk pilkada? Ya, alhamdulillah sampai sejauh ini. Pertama kami juga merasa penting untuk menyampaikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu alhamdulillah sudah hampir finish. Tinggal kita menunggu pelantikan DPR, DPD dan Presiden pada bulan depan nanti begitu ya. Kita sebelumnya juga menghadapi yang baru kita selesaikan proses gugatan di Mahkamah Konstitusi dan alhamdulillah KPU RI sudah melakukan penetapan untuk seluruh jenis pemilihan, bahkan untuk DPRD di tingkat kabupaten kota alhamdulillah beberapa sudah dilakukan proses pelantikan begitu. Nah, berkaitan dengan pilkada ini kan maraton begitu. Jadi sebenarnya ada kegiatan yang beririsan, bukan hanya tidak terputus tapi beririsan antara penyelenggaraan pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Nah, untuk pemilihan kepala daerah sendiri sampai saat ini sudah masuk pada tahapan pencalonan. Nah, di Provinsi Banten alhamdulillah pada pencalonan pilkada gubernur dan wakil gubernur 2024 ini sudah ada 2 pasangan calon gitu. Nah, proses verifikasi terkait dengan syarat calon dan kemudian juga seluruh administrasinya sedang dilakukan verifikasi begitu ya. Nanti kita akan sampaikan bagaimana hasil proses verifikasi tersebut gitu. Nah, nanti tanggal 22 itu kita akan melakukan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, kemudian tanggal 23 kita akan melakukan pengundian nomor urut calon gitu. Jadi sudah sampai pada tahap pencalonan kira-kira. Ya. Jadi sebentar lagi kita melakukan kampanye. Ya, setelah kampanye nanti pencoblosan. Jadi memang waktunya lebih singkat. Lebih singkat, jadi harus maraton ya Pak As ya. Ya mudah-mudahan KPU, para komisioner KPU dan seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pilkada tahun ini bisa kondisi kesehatannya baik begitu, prima, sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima juga untuk pelaksanaan pilkada. Oke pemirsa, kita masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan kita masih membahas tema yang menarik, yaitu peran media dan masyarakat dalam Pilkada Banten tahun 2024. Tentunya masih bersama 2 narasumber kita yang luar biasa. Oke, kalau tadi kita bicara tentang tupoksi dari Divisi Sosdiklik Parmas dari KPU Banten. Nah, sekarang kita beralih ke partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2024 ini. Kalau kita lihat di awal tahun ini, pada Pileg dan Pilpres, tingkat partisipasi masyarakat Banten itu ada di angka 83,94% atau meningkat sekitar 0,94% dibandingkan pemilu tahun 2019 yang hanya 83%. Artinya masih ada sekitar 1,4 juta warga Banten yang
tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilpres dan Pileg nih. Saya ingin bertanya ke Pak Aas nih. Pak, kalau di Pilkada tahun ini target partisipasi pemilihnya berapa dan apakah kita bisa mengevaluasi dari Pileg kemarin supaya lebih meningkat lagi di Pilkada? Memang kalau menurut saya secara pribadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple antara pilkada dengan pemilu gitu. Pertama, kalau pilkada aktornya sangat terbatas. Kalau pemilu aktornya itu sangat banyak gitu ya. Nah, ini juga tentu akan berpengaruh pada partisipasi. Nah, kemudian kalau bicara bagaimana target misalnya atau capaian yang ingin ditentukan oleh KPU Provinsi Banten berkaitan dengan partisipasi, kita mesti juga melihat bagaimana tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Provinsi Banten sebelumnya. Nah, kalau kita merujuk pada tingkat partisipasi orang datang ke TPS pada Pilkada 2017, karena Banten terakhir menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu 2017. Nah, pada Pilkada 2017 itu tingkat partisipasinya 61,97. Kalau kita genapkan 62% begitu. Nah, saya kira persaingan waktu itu juga sangat kompetitif gitu, dan harusnya partisipasinya juga tinggi karena masyarakat disuguhkan pada pilihan yang menarik. Kalau tidak salah, Pilkada 2017 juga pasangannya hanya 2. Kalau tidak salah ya. Dan sekarang juga ada 2 begitu, walaupun konfigurasi partai politiknya sedikit berbeda gitu jika dibandingkan dengan 2017. Nah, kami tentu berharap di Provinsi Banten tetap partisipasi itu meningkat dibandingkan dengan 2017, dan kami berharap angka partisipasi itu bisa menyentuh pada kurang lebih sekitar 75% gitu. Nah, mudah-mudahan berbagai macam simulasi kegiatan bisa mendorong partisipasi sampai ke sana. Termasuk juga mudah-mudahan masyarakat dengan 2 pilihan yang sekarang ada, walaupun kita belum tahu apakah 2 pasangan calon yang sudah mendaftar itu pada akhirnya memenuhi syarat atau tidak, karena kita baru akan melakukan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat itu tanggal 22 bulan ini gitu, tanggal 22 September. Jadi masih berproses begitu masih ya? Masih berproses. Oke, tapi targetnya sudah disebutkan tadi 75% ya. Harapannya begitu. Harapannya dibandingkan 2017 61,97 ya, 62 lah kalau kita genapkan. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Amin, amin. Nah, ini salah satu peran media juga bisa di situ ya Pak Iman ya. Iya, betul, dalam meningkatkan partisipasi pemilih atau masyarakat pada Pilkada Banten. Boleh diceritakan sedikit mungkin peran media pada Pilkada itu seperti apa, dan dengan target 75% tadi, bisakah media berperan aktif untuk sosialisasi Pilkada, bagaimana? Baik Mbak, sebenarnya Alhamdulillah Mbak, apa yang disebutkan tadi 75% untuk tingkat partisipasi. Tapi sebelum saya bercerita tentang peran media, tentu saja seharusnya saya yakin KPU punya data daftar pemilih tetap ya. Daftar pemilih tetap kita itu terdiri dari generasi apa aja. Misalnya yang tua kayak saya nih, gitu kan. Tapi berjiwa muda ya Pak ya. Oh iya, kalau semangatnya jangan ditanya Mbak. Oke. Jadi yang apa yang disebut generasi milenial, kemudian Gen Z dan sebagainya. Dan saya dengar dan datanya memang saya belum lihat bahwa generasi Gen Z itu sudah agak besar, sampai 50 sekian. Jumlah DPT kita diperkirakan sekitar 8 jutaan mungkin ya Pak itu. Dengan jumlah itu kita juga tahu kelakuan Gen Z seperti apa dan sebagainya gitu. Nah, disitulah kita masuk, disitulah peran media. Yang pertama saya juga mau cerita bahwa kemajuan teknologi juga mengubah kebiasaan orang untuk mengakses media.
yang tadinya media cetak itu menjadi sangat berperan, tapi kemudian dengan kehadiran teknologi dan sebagainya, lalu melahirkan generasi-generasi yang orang sekarang mager gitu loh. Istilah-istilah kayak mager lah, terus tiduran, hanya dari HP, karena informasi cukup di tangan gitu. Nah, KPU seharusnya bisa sejak awal itu sudah memetakan gitu. Peran media kita itu sekarang karena web, maka web itu bisa lebih mudah. Tapi sekarang ada hadir yang namanya media sosial. Itu sangat berbeda. Media sosial itu lebih bersifat privasi. Nah, sementara media mainstream kayak web dan web berita dan sebagainya itu juga bersifat umum. Jadi artinya aksesnya umum. Kalau posting kita di Facebook itu privasi langsung. Hadir selama kita berteman, hadir di depan. Tapi kalau web kan tidak. Itu harus dipetakan betul. Di mana kekuatan web kita, kayak misalnya web itu diverifikasi. Verifikasi untuk menghindari hoak dan sebagainya. Saya kembali ke soal target tadi, dengan peta misalnya DPT kita lebih besar mana, nah KPU sebenarnya sudah bisa menerapkan, melaksanakan, oh ini loh, targetnya misalnya Genjet untuk mensosialisasikan, meningkatkan ini, Genjetnya berapa persen, anggarannya berapa, untuk web berapa. Jangan lalu, mohon maaf saya bukan tidak ini, jangan lalu terjadi yang sekarang agak-agak ini. Sudah tahu media cetak itu sudah berkurang, gitu. Tapi beberapa instansi pemerintah dan ini gila-gilaan malah ini. Jadi tidak efektif. Karena sesungguhnya juga tidak dibaca, gitu loh. Media cetak itu sudah jarang anak-anak, atau kalau kita mau lihat di lampu-lampu merah sudah ada yang koran udah nggak ada lagi. Jarang, sekarang sangat jarang. Strategi itu sebenarnya kemudian lalu bisa dikerucutkan, termasuk misalnya media ruang dan sebagainya, bisa dikerucutkan. Kira-kira ini bisa tercapai atau tidak target 75% itu, terutama yang saya biasanya agak sepengetahuan saya yang agak males datang ke TPS itu Gen Z itu. Gen Z. Mager betul itu. Nah, tapi saya juga yakin mereka itu kalau di komunitas-komunitas, saya juga bergaul dengan e-sport dan sebagainya. Kalau mereka sudah terpacu, itu datang dengan sendirinya malah jadi lebih aktif lebih ya aktif sebetulnya kalau itu ada yang memacunya, memacu begitu, dan menyentuh supaya mereka ini. Jadi KPU itu sebenarnya kalau kita mau ajak seperti itu dari awal sudah membuat map untuk menjangkau mereka untuk peningkatan. Ini misalnya untuk orang tua, baby boomer, untuk generasi baby boomer, generasi X, kemudian milenial. Jadi kuncinya pemetaan dulu di KPU sehingga bisa menentukan target mana dulu nih yang jadi sasaran begitu ya, terutama untuk sosialisasinya begitu. Baik Pak Iman, Pak As, kita tahan dulu, kita jeda sejenak. Pemirsa, Bumi Jawara masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman pengelola media yang ada di Banten dan teman-teman wartawan yang meliput berbagai event dan momen di konsersi pilkada, saya menghimbau atau saya mengajak teman-teman agar memberikan ruang yang sama kepada setiap calon yang tampil di pilkada, memberikan tempat dan konfirmasi yang sama agar pembaca kita bisa melihat, bisa membaca dan bisa mengevaluasi apa saja program mereka dan kekuatan para calon, dan mereka, para pembaca kita itu bisa menentukan pilihan yang terbaik buat menurut mereka. Sekian ajakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam Bumi Jawara. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tadi. Tadi yang menarik adalah target KPU 75% untuk partisipasi masyarakat. Targetnya sudah ada Pak As ya.
Nah, upayanya seperti apa nih dari KPU selain untuk mencapai target itu, apa saja yang sudah dan akan dilakukan KPU untuk merangkul masyarakat? Karena tadi yang Pak Iman bilang ya, ada generasi-generasi tertentu yang mager begitu Pak. Harus ada upaya ekstra begitu ya. Silakan Pak. Ya, berkaitan dengan pemetaan yang tadi dimaksud oleh Pak Iman, sebenarnya KPU pada saat proses perencanaan itu sudah berupaya dilakukan gitu ya. Pertama, tentu kita merujuk pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang lalu. Yeah. Gitu. Seperti apa dan bagaimana begitu. Alhamdulillah dari sisi anggaran juga saya kira pada pilkada saat ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai macam simulasi kegiatan yang bisa mendorong tingkat partisipasi itu lebih baik begitu dari penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Nah, pemetaan yang kita lakukan sebenarnya meliputi banyak aspek. Misalnya pemetaan berkaitan dengan tingkat daerah dengan tingkat partisipasi yang rendah misalnya. Kemudian daerah yang misalnya terdapat kekerasan baik terhadap penyelenggara atau terhadap peserta begitu. Kemudian kita juga melakukan pemetaan daerah-daerah yang misalnya rawan konflik, kemudian rawan bencana begitu, wilayah kepulauan dan yang lain sebagainya, karena Provinsi Banten punya beberapa wilayah kepulauan terutama yang ada di Kabupaten Serang begitu. Nah, kita tentu banyak yang lain yang kita jadikan sebagai dasar untuk kita melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Nah, KPU jadi menyusun berbagai macam simulasi kegiatan itu berdasarkan berbagai instrumen dan variabel yang sudah kita susun sedemikian rupa gitu. Bentuk kegiatan sosialisasinya juga lebih variatif, lebih beragam gitu. Termasuk kegiatan hari ini gitu, itu bagian dari upaya kita, ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan partisipasi orang datang ke TPS gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau kami di KPU bicara soal partisipasi itu tidak hanya pada bagaimana orang datang ke TPS gitu, tetapi bagaimana orang terlibat secara aktif dalam proses penyelenggaraan pilkada gitu. Nah, simulasi kegiatannya tentu misalnya melibatkan media misalnya. Dan kita hampir semua jenis media, baik TV, kemudian koran gitu ya, media cetak, kemudian radio, kemudian teman-teman media online dan kita mencoba untuk masuk ke sana begitu. Kenapa media itu menjadi salah satu pilihan bagi kita untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat? Karena memang salah satu yang dari sisi efisiensi dan efektivitas kita masih pertimbangkan cukup oke begitu. Nah, di samping kita juga memang ada kegiatan-kegiatan yang konvensional dalam bentuk kegiatan sosialisasi langsung, tatap muka gitu kepada masyarakat dengan berbagai segmentasi gitu. Dari mulai misalnya segmentasi ya pemilih tadi itu ada Gen X, generasi tua, milenial, Gen Z gitu. Kita lakukan gitu dengan ada yang formulasinya kita kerjasama, ada yang formulasinya kita datang langsung begitu turun kepada masyarakat gitu ya, sesuai dengan sasaran yang sudah kita tentukan. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan teman-teman perguruan tinggi, dengan mahasiswa, dengan siswa bahkan begitu. Jadi simulasi kegiatannya saya kira kita buat mendekati pada kebutuhan pemilih gitu, teman-teman pemilih gitu. Termasuk juga kalau kita misalnya cermati misalnya media sosialnya KPU sekarang gitu, saya kira ada satu peningkatan yang baik. Misalnya saya sebutkan salah satu jenis media sosial milik KPU, Instagram. Misalnya. Instagram KPU itu pada awal 2023
sebelum saya masuk ke KPU itu kurang lebih followernya itu 4 juta, 4.000. 4.000. Ya, followernya itu 4.000 gitu. Tapi sekarang tuh sudah mendekati 16.000, kalau nggak salah 15.900 sekian gitu ya follower. Dan saya kira saluran media itu juga sebagai salah satu saluran yang efektif gitu, karena kalau kita mau mengistilahkan teman-teman ABG kita, milenial kita, Gen Z kita gitu, itu kan sohibnya gadget gitu. Betul. Mereka itu sohibnya gadget gitu, jadi gadget itu nggak bisa lepas dari genggaman mereka. Nah, karena itu kita jumpai mereka melalui itu gitu ya. Nah, saluran media komunikasinya apa? Ya salah satunya adalah media sosial. Ya tentu media sosial yang umum digunakan oleh teman-teman pemilih, ya kita juga jadikan itu sebagai saluran untuk kita berbagi informasi, untuk kita juga melakukan edukasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Oke, jadi kalau sasarannya Gen Z begitu, Gen Z, milenial itu kan sudah kecanduan media sosial, jadi lewat media sosial. Banyak platform ya yang bisa digunakan untuk media sosialisasi, tapi jangan lepas dari TV ya Pak ya. Siap. Ya, oke Pak Iman, singkat saja mungkin. Bicara media, peran media dalam pilkada, ada 2 bakal pasangan calon ya Pak ya, masih bakal ya, bakal pasangan calon. Yang kiri dan yang kanan, kira-kira media berat ke kanan, ke kiri, atau di tengah? Netralitas, Pak. Ya, Mbak. Sesungguhnya pengaturannya kita dalam pengertian itu netral. Netral, oke. Dalam pengertian peliputan dan sebagainya. Oke. Tetapi yang kita juga tidak boleh menutup mata, itu juga di antara mereka juga ada yang kemudian berkontrak dengan pasangan itu, dengan media itu. Nah, itu juga kita tidak boleh menafikan. Jadi media itu ketika peliputan, ada peristiwa dan sebagainya, itu memang harus bersikap netral. Tidak boleh berpihak kepada kedua-duanya, harus diberi berikan ruang untuk tampil di media kita gitu. Terima saya kebetulan mengelola mediabanten.com, jadi dua-duanya kita harus beri ruang. Ada, ya. Bahwa kemudian ada yang berbisnis kemudian dengan kontrak advertorial, itu juga walaupun kita tidak boleh menutup mata, kemudian bisa mempengaruhi penilaian kita. Betul. Nah, itu juga sifatnya subjektif, tetapi secara objektif kita berusaha untuk menampilkan keduanya. Kemudian soal yang paling penting adalah menghadirkan keduanya itu dan berimbang. Kuncinya adalah memberikan ruang kepada kedua bakal pasangan calon ya. Dan boleh berbisnis tapi tidak menyalahi aturan, begitu ya Pak As ya. Ya, kita jeda sejenak pemirsa. Bumi Jawara masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Bumi Jawara, dan perbincangan kita tadi menarik ya. Saya ingin ke Pak Iman, Pak. Antara netralitas dan bisnis media ini dilema juga nggak sih Pak? Antara kita harus cari nafkah untuk media kita dengan memberitakan secara netral penyelenggaraan pemilu, terutama 2 bakal pasangan calon ini. Ya, betul Mbak, memang tadi saya bilang bahwa kebetulan juga saya pengelola mediabanten.com ya, bagian dari grup LMN itu. Jadi kita seringkali menghadapi dilema ketika misalnya salah satu pasang calon itu kemudian mengontrak kita. Betul. Kontrak jelas, kontrak iklan lah. Kontrak iklan jelas, advertorial dan sebagainya. Tentu mereka meminta kita untuk berpihak. Ya. Bagaimana
memberitakan kegiatan-kegiatan calon, tentu yang positif-positif. Yang negatifnya tentu kita juga mengeliminir sedikit-sedikit. Memang kemudian berdilema karena ketentuan KEWI kita di ini harus memberikan panggung yang sama. Betul. Pasti tidak akan terpenuhi, Mbak. Yang satu berbayar, yang satu gratisan. Yeah. Nah, kalau ada momen-momen misalnya kayak kemarin, misalnya pendaftaran, kita dua-duanya, Media Banten dua-duanya muncul. Yeah. Baik ketika Airin dan Pak Ade mendaftarkan, atau ketika Pak Andra dan Pak Dimyati juga mendaftarkan, kita muncul. Tetapi kemudian bahwa ada kontrak yang kemudian meminta lebih, ya memang itu bagian dari kontrak. Itulah yang kemudian seringkali pembaca mengatakan, yuk nggak fair. Tapi kita suka nulis tuh, ini advertorial. Gitu, bahwa ini bagian dari iklan. Ada tandanya ya. Karena kita juga kan membutuhkan pembiayaan untuk membayar gaji, membayar resource yang lain lah yang harus kita cover. Dilema seperti itu selalu kita hadapi ketika baik pemilu, pilkada maupun pilpres, itu selalu kita hadapi. Jadi jalan keluarnya adalah di pemberitaan tetap memberikan dua ini, tetapi di advertorial dan sebagainya memang lebih untuk mereka. Begitu, Mbak. Nah, Pak As, kalau yang seperti ini berat sebelah atau gimana? Sementara kan media juga butuh gitu ya untuk pemasukan gitu. Ada aturan khusus tidak sih untuk pemberitaan atau advertorial di media begitu? Pertama, sebenarnya aktivitas kampanye di media itu diatur. Diatur. Jadi termasuk nanti iklan misalnya dan yang lain sebagainya. Nah itu ada limitasi waktunya. Kalau kita merujuk pada waktu kampanye pada pemilu yang dilakukan melalui media gitu, media massa cetak, elektronik dan yang lain sebagainya, itu waktunya 21 hari bersamaan dengan kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum gitu, atau kampanye rapat akbar gitu, kampanye terbuka. Gitu. Nah, dalam limitasi itu, dalam rentang waktu itu dibolehkan begitu ya, pasangan calon untuk melakukan aktivitas kampanye pada media massa. Nah, tetapi kalau misalnya aktivitas kampanye itu dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan, ya tentu ada pihak yang nanti juga akan memberikan mungkin teguran atau sanksi dan yang lain sebagainya, karena pada aspek penindakannya kan ada di penyelenggara yang lain gitu, tidak di KPU. Kalau KPU mengatur regulasinya kapan misalnya kegiatan kampanye boleh dilakukan dalam bentuk tatap muka, dalam pertemuan terbatas begitu ya. Kapan kampanye dilakukan dalam bentuk rapat umum gitu, atau rapat akbar gitu. Kapan kampanye dilakukan dalam bentuk iklan pada media massa dan yang lain sebagainya. Itu kan telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan KPU gitu. Nah, tinggal selama aktivitas itu ada dalam ranah yang telah diatur, saya kira itu juga sesuatu yang positif. Sah-sah saja ya, Pak ya. Oke, jadi masih aman ya Pak As ya. Yang penting tidak menyalahi aturannya begitu. Tapi kalau belum ada penentuan calon, masih bisa mungkin disenggol sedikit ya bakal pasangan calonnya ya Pak ya. Oke, ya kita kembali lagi ke pemilih nih Pak. Yang kita ketahui bersama ada 3 tipe pemilih ya Pak. Ada pemilih yang apatis, ada yang pasif, dan ada yang aktif. Nah, kalau di Banten sendiri pendapat Bapak masyarakat lebih condong ke yang mana nih? Ya, ini harapan atau kenyataan? Boleh kenyataan dulu kali ya Pak ya. Ya, saya sebenarnya berpikir positif ya soal pemilih kita di Provinsi Banten ini. Saya kira kita harus akui pemilih yang pemilih yang pasif itu masih ada. Masih ada. Kemudian pemilih yang mungkin juga tidak peduli juga masih ada begitu ya.
Tetapi saya kira secara umum di Provinsi Banten, pemilih kita itu sudah mulai bergeser pada pemilih aktif begitu. Bahkan tidak sedikit juga pemilih itu sudah mulai partisan gitu ya, secara terbuka berpihak pada pilihan tertentu gitu. Nah itu kita juga bisa lihat misalnya dari potret-potret survei yang dilakukan oleh banyak lembaga begitu. Misalnya ketika ada pertanyaan siapa calon yang Anda kenal misalnya, jawabannya kan ketahuan gitu ya. Berapa kandidat yang dikenal oleh pemilih. Kemudian pertanyaan berikutnya biasanya calon mana yang mau dipilih kan begitu. Nah ketika dia sudah bisa menyebutkan pilihan tuh artinya masyarakat kita itu mempelajari begitu. Saya kira kalau kita terlalu percaya diri bahwa masyarakat tahu soal pilkada itu karena sosialisasi yang kita lakukan, saya kira juga kita harus terbuka jujur begitu ya. Ini juga karena upaya yang oleh pemilih lakukan begitu. Mereka mencari informasi dari berbagai sumber tentang calon yang akan ikut kontestasi begitu. Nah karena itu saya kira saya sebenarnya punya harapan kepada pemilih kita itu, pertama ya tentu kalau memungkinkan ya pemilih kita itu terlibat dalam proses hajat pilkada ini secara partisipatif gitu. Dengan cara apa? Ya pertama membantu ikut mensosialisasikan pilkada, kemudian melakukan pendidikan politik kepada masyarakat gitu ya. Mungkin ya teman-teman media juga bisa melakukan quick count gitu ya, atau hitung cepat hasil pilkada gitu. Mungkin juga bisa dalam bentuk jajak pendapat atau survei-survei tadi begitu. Nah, saya kira kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan oleh publik selama ya kegiatan itu memang pertama ya objektif, tidak menunjukkan keberpihakan begitu kan. Kemudian juga kegiatannya tidak mengganggu proses tahapan penyelenggaraan begitu, dan punya tujuan memang untuk membagi informasi, punya tujuan untuk memberikan edukasi, dan ya jangan lupa bahwa kita juga punya pemilih rentan dan disabilitas. Nah, gimana caranya upaya-upaya partisipasi juga menyentuh pada mereka-mereka itu gitu. Jadi menyentuh kepada seluruh kalangan ya, terutama yang jadi target pemilih untuk pilkada tahun ini. Oke, semakin menarik perbincangan kita, tapi pemirsa kita jeda sejenak, masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman pengelola media yang ada di Banten dan teman-teman wartawan yang meliput berbagai event dan momen di konsentrasi pilkada, saya menghimbau atau saya mengajak teman-teman agar memberikan ruang yang sama kepada setiap calon yang tampil di pilkada, memberikan tempat dan konfirmasi yang sama agar pembaca kita bisa melihat, bisa membaca dan bisa mengevaluasi apa saja program mereka dan kekuatan para calon, dan mereka, para pembaca kita itu bisa menentukan pilihan yang terbaik buat menurut mereka. Sekian ajakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam Bumi Jawara, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ingin ke Pak As nih Pak. Kalau belajar dari atau melihat pengalaman para pemilih di baik pemilu maupun pilkada sebelumnya, kadang kan kalau beda pilihan suka menimbulkan konflik ya Pak ya, baik di masyarakat maupun di internal keluarga mungkin. Nah, bagaimana sih pihak KPU Banten untuk pilkada Banten tahun ini untuk mengantisipasi yang namanya kecurangan para tim atau bakal pasangan calon, dan juga antisipasi aksi anarki begitu Pak? Ya,
Pertama, ini kuncinya sebenarnya sosialisasi dan edukasi, begitu ya. Okay. Tentu soal sosialisasi ini boleh dilakukan oleh siapapun, gitu. Edukasi juga boleh dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan secara partisipatif, gitu, termasuk oleh media, gitu ya. Misalnya beberapa hal yang mendorong keterbelahan pada masyarakat itu biasanya bersumber pada informasi. Betul. Maka pertama tentu dasarnya itu kita harus menghormati dan menghargai perbedaan pilihan. Yang kedua, jangan mencoba sekali-kali untuk tergoda memanfaatkan informasi, terutama informasi yang mengandung unsur hoax, mengandung unsur sara, dan ujaran kebencian untuk dimanfaatkan sebagai alat kepentingan pribadi, begitu ya, mempengaruhi orang lain, begitu. Jangan sekali-kali tergoda untuk itu, gitu, karena kita kalau sudah mulai terjebak memanfaatkan informasi itu kan biasanya kita, kalau informasi itu kita temui di media sosial atau di grup WhatsApp misalnya, wah sesuai nih dengan selera, begitu. Itu biasanya langsung disebar, gitu. Padahal ada tugas kita yang harus kita lakukan adalah melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi yang kita terima, gitu. Karena tidak sedikit keterbelahan yang terjadi di masyarakat itu akibat dari informasi yang tidak benar, gitu. Informasi yang tidak terverifikasi. Makanya ya Pak Iman mungkin paham, gitu ya, soal check and recheck itu misalnya. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, gimana sih cara yang paling sederhana untuk memastikan kebenaran itu kan dengan membandingkan sumber informasi yang lain, misalnya. Jadi misalnya ketika tadi media Banten misalnya menginformasikan sesuatu, ya kita cek di Jawa Post TV seperti apa, gitu, informasinya. Apakah memiliki kesamaan atau jangan-jangan berbeda, begitu. Nah kemudian ya tentu kita cari pembanding yang lain, gitu, sehingga kita menemukan kebenaran informasi tersebut. Karena bahaya kalau informasi bohong, informasi yang mengandung unsur sara itu kita sebarluaskan secara mudah. Ini kan jari aja, ini terletak pada jari aja, tinggal jempol kita aja, gitu. Forward kan cuma klik-klik aja, gitu. Nah itu tapi berbahaya, gitu. Kita melihat misalnya bagaimana pengalaman keterbelahan pada penyelenggaraan pemilu 2019, gitu. Tapi ya kita patut bersyukur penyelenggaraan pemilu 2024 dan mudah-mudahan juga pilkada, masyarakat kita itu makin dewasa, gitu. Jadi tidak ada lagi tuh konflik di antara tetangga, keluarga, begitu, dengan teman, gitu, akibat perbedaan pilihan. Kuncinya saling menghormati. Oke, saling menghormati perbedaan. Tadi yang menarik adalah hoax dan sara. Ini masih menjadi dan kampanye hitam ya Pak Iman ya, masih menjadi hal yang tentu menakutkan kalau itu sampai ke masyarakat tanpa filter, begitu ya Pak ya. Nah mungkin Pak Iman bisa jelaskan di mana sih peran media untuk mengantisipasi adanya hoax, sara, dan black campaign atau kampanye hitam ini? Ya baik Mbak Nur. Biasanya hoax itu menyebarnya di media sosial. Karena itu biasanya web berita itu ada satu hal yang mereka lakukan, itu namanya verifikasi. Tadi disebut oleh Pak Aas bahwa check and balance, check and recheck dan sebagainya, konfirmasi dan sebagainya. Bagi wartawan, bagi media yang menjalankan itu, kemungkinan bahwa menyebarkan hoax itu sangat kecil. Kalau dia menjalankan setidaknya 5W+1H dan konfirmasi atas fakta-fakta yang akan dilansir sebagai sebuah berita. Gitu. Misalnya kalau si Fulan misalnya memberitakan Pak Aas misalnya, gitu. Kita harus mengkonfirmasikan apa yang kita dapat dari pihak lain untuk dengan cara begitu, maka kualitas pemberitaan itu terverifikasi dengan baik. Nah, itulah di era internet itu, media berita yang masih menjalankan KEWI dan sebagainya, aturan-aturan yang ditetapkan bersama, itu masih menjadi rujukan. Media-media mainframe
yang kalau dulu disebut media nasional dan sebagainya, itu juga menjalankan hal itu. Hanya itu kelebihan kita. Nah, hoax dan sebagainya, tadi saya katakan lebih banyak itu menyebar di media sosial. Karena tidak ada dia aturan-aturan untuk oh ini betul apa enggak. Karena itu edukasinya kemudian kalau media web berita dan sebagainya itu menjadi rujukan untuk memverifikasi, tapi kemudian ada kewajiban lain. Bagaimana kita mengedukasi mereka agar jangan cepat-cepat menyebarkan, karena tangan ini menjadi bahaya ini. Kalau misalnya sangat melanggar undang-undang ITE, itu konsekuensinya sangat besar. Jeruji itu udah siap menampung itu gitu loh. Kalau sampai si ininya hoaxnya itu sangat keterlaluan mengenai ITE dan sebagainya, apalagi sampai menjabarkan hal-hal yang privasi gitu. Termasuk soal black campaigns. Kita tuh harus hati-hati betul. Black campaign itu begini. Kadang-kadang sangat tipis kan. Faktanya memang ada. Misalnya seorang pejabat atau politisi, memang faktanya ada. Dia diputus oleh pengadilan, terkena korupsi dan sebagainya. Itu fakta. Tapi yang kemudian menjadi black campaign adalah fakta-fakta ini kemudian dibungkus dengan tujuan tertentu dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah film dan sebagainya. Nah, ini sudah black campaign masuk. Walaupun mungkin black campaign itu agak beda hukumnya, gagamnya beda. Tapi itu sudah masuk karena tujuannya berbeda lagi. Nah, kalau hoax dan sebagainya, berita bohong dan sebagainya, itu sudah jelas aturan mainnya. Gitu. Ada bukan hanya di Gakum, penegakan hukum dan sebagainya, nanti jadi ranahnya Bawaslu dan sebagainya. Di luar itu juga itu sangat banyak. Undang-undang ITE itu ya, Pak, undang-undang ITE. Dan banyak kasus yang kemudian gara-gara jempol itu kemudian orang jadi di penjara. Begitu Mbak Nurul. Jadi jempolmu harimaumu ya, Pak ya. Kita harus tahan dulu jempolnya nih. Jangan sembarangan men-share atau membagikan informasi yang belum tentu kebenarannya gitu. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita. Kita akan masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Bumi Jawara, dan kita lanjutkan di segmen terakhir ini perbincangan kita bersama Pak Aas Satibi, Komisioner KPU Banten, dan juga Bapak Iman Nurrosyadi, wartawan senior Banten. Masih tentang tema yang menarik, yakni peran media dan masyarakat dalam pilkada. Saya ingin ke Pak Aas, Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran kepada pemirsa masyarakat Banten terutama. Bagaimana sih caranya kita menciptakan iklim politik atau suasana pilkada yang tidak hanya partisipasi masyarakatnya atau pemilihnya yang meningkat, tapi juga sehat dalam pelaksanaannya, sehat dalam hasilnya, kemudian juga memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat, dan juga memberikan rasa damai atau aman itu di Banten ini. Pertama ya tadi itu kita mesti satu sama lain itu memang kuncinya saling menghargai, saling menghormati. Memang itu menjadi pintu yang pertama. Yang kedua, kita masuk pada pintu pemicu yang mengakibatkan masyarakat itu biasanya akhirnya terjebak pada konflik begitu ya. Konflik ini bukan karena perbedaan pilihan pada umumnya, tetapi lebih pada diakibatkan oleh karena berbagai cara atau sikap orang gitu ya. Misalnya tadi itu salah satunya ketika menerima informasi yang belum tentu kebenarannya begitu,
yang belum terverifikasi gitu, itu kemudian kita sebarkan begitu. Nah, maka ada prinsip saring sebelum sharing gitu kan. Kemudian misalnya kita ya tentu jangan terjebak tadi itu, terjebak pada upaya untuk memanfaatkan seperti isu SARA gitu ya. Kemudian kita juga jangan terjebak untuk memanfaatkan, wah ini udah jelas ini akan memunculkan misalnya konflik pada masyarakat. Kemudian itu kita pakai gitu sebagai senjata politik kita dalam rangka untuk kepentingan elektoral begitu. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU ya tentu bagaimana membangun kesadaran itu gitu ya dengan kita melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Nah, ini juga tentu jadi harapan kami ya, terutama kepada media massa, agar media massa itu tetap menjadi pilar demokrasi yang kokoh gitu ya, berdiri di tengah-tengah. Kalau istilah yang sering kita dengar misalnya berdiri di atas dan untuk semua golongan gitu ya. Tidak partisan gitu, tidak berpihak, karena masyarakat juga penting untuk dihadirkan sebuah informasi yang objektif gitu, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Ya tentu kita juga tidak menafikan ada hal-hal yang lain yang menjadi kebutuhan daripada media itu gitu. Tetapi ketika mengabarkan sebuah informasi tentu harus ada keseimbangan gitu ya, informasi yang disampaikan itu. Oke, kalau Pak sendiri Pak, mungkin singkat saja, Pak Asman, Pak Iman ya, singkat saja bagaimana sih upaya untuk mengedukasi para SDM yang ada di dalam media begitu untuk tetap netral memberitakan isu-isu pilkada begitu dan juga menciptakan suasana pilkada yang sehat. Ya. Mbak Nurul, yang terpenting adalah pemegang kebijakan itu di perusahaan itu. Misalnya redaktur, apalagi Pimred, kemudian itu yang penting itu. Ketika ketiga ini misalnya bersikap bahwa dia harus memberikan tempat yang sama, kemudian dia harus melakukan verifikasi apapun yang datang, maka itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi, dan dia misalnya termasuk penanggung jawab perusahaan misalnya tidak tergoda dengan masuknya black campaign dan sebagainya, karena kita juga tahu ada black campaign yang memang dibiayai, gitu. Kita juga tahu hal-hal kayak gitu. Nah, tidak tergoda dengan itu, maka itu akan baik-baik saja gitu dalam hal bagaimana menyampaikan, melibatkan masyarakat supaya tidak terjebak dalam hak. Jadi intinya adalah pengelolanya. Pimpinannya, pengelolanya. Iya, gitu kalau ya? wartawannya mau berini apapun, selama dia tidak diizinkan untuk disiarkan di medianya, ya tidak akan berkutik. Tidak akan berkutik begitu. Intinya itu yang disampaikan. Siap. Jadi yang mengedukasinya adalah pimpinannya. Jadi gitu ya? Berikan kesempatan kepada semua kontestan, pada para calon untuk dia tampil di media kita. Di media. Ya, gitu, dengan secara berimbang. Iya. Ya, mungkin sebagai penutup kita di episode kali ini, saya beri kesempatan untuk Pak sebagai closing statement mungkin berupa ajakan atau imbauan edukasi terhadap masyarakat. Ya. Baik, pertama untuk teman-teman media dulu gitu ya. Jadi kami di KPU tentu punya harapan besar kepada media untuk tetap menjadi pilar demokrasi, terutama dalam dua hal gitu. Yang pertama, media ini diharapkan bisa melakukan sosialisasi berbagai macam informasi berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Yang kedua, tentu kami berharap ya media juga bisa melakukan edukasi gitu ya, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat begitu, agar masyarakat ini, pemilih ini, teman-teman pemilih ini menjadi tercerahkan begitu. Mereka bisa mendapatkan pemahaman yang cukup ketika mereka membutuhkan bekal pada saat mereka menentukan pilihan gitu. Nah, ini juga sangat penting menurut saya. Yang kedua,
Ya tentu kepada teman-teman pemilih kami berharap terlibat ya secara partisipatif begitu. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemilih untuk sama-sama kita wujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini yang luber-jurdil gitu. Dan yang terakhir ya tentu kalau Anda sayang dengan Banten, maka pilih pemimpin yang menjadi pilihan masing-masing dengan pertimbangan yang objektif, dengan pertimbangan yang penuh dengan tanggung jawab gitu. Jadi jadilah pemilih yang independen, pemilih yang menentukan pilihannya bukan karena pengaruh siapapun gitu, tapi karena melihat bahwa program kerja, visi misi, kemudian track record calon memang cukup layak dan program-programnya dibutuhkan. Oke, jadi pilihlah yang sesuai dengan pilihan hati tanpa pengaruh dari pihak manapun. Oke, Pak Iman mungkin closing statement-nya singkat saja. Ya, closing statement seperti yang tadi saya katakan. Tolong para pengelola media berikan peluang yang sama terhadap semua calon. Baik pilkada Banten, semua pilkada yang serentak ini berikan. Sehingga pembaca dalam hal ini pemilih ketika mencari informasi tentang satu calon itu di Google akan muncul. Dia akan mendapatkan referensi yang sama. Jangan yang ini dapat kok ini nggak ada gitu karena di blog atau di apa sama media yang lain. Kira-kira begitu. Oke, jadi selain kita meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada Banten, juga kita menciptakan iklim media yang netral dalam pemberitaan seputar pilkada. Ya mudah-mudahan informasi yang tadi kita sampaikan oleh kedua narasumber kita bisa bermanfaat dan juga mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat pemilih di Banten, agar target partisipasi pemilih 75% bisa tercapai, kemudian juga media bisa berperan aktif dalam menyosialisasikan atau menyebarluaskan informasi seputar Pilkada Banten 2024. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Pak Satibi, Komisioner KPU Provinsi Banten, kemudian juga Pak Iman Nurosyadi, wartawan senior Banten, sudah hadir di studio kami dan berbincang mengenai peran media dan masyarakat dalam Pilkada Banten tahun 2024. Baik pemirsa, saya Nurul Ulfa mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita jumpa lagi dalam Bumi Jawara episode berikutnya. Sampai jumpa dan wassalam dulur sabanten. Pilkada Banten, gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan. Saatnya Banten memilih. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten merilis daftar pemilih sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Banten tahun 2024. Kabupaten Pandeglang jumlah DPS 995.230. Kabupaten Lebak jumlah DPS 1.053.415. Kabupaten Tangerang jumlah DPS 2.370.689. Kabupaten Serang jumlah DPS 1.227.094. Kota Tangerang jumlah DPS 1.379.619. Kota Cilegon jumlah DPS 330.159. Kota Serang jumlah DPS 513.744. Kota Tangerang Selatan jumlah DPS 1.055.938. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.